Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Saya hari ini akan membawakan market review berdasarkan weekly. Ya, seperti kita ketahui, minggu kemarin di 3 hari terakhir, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, pasarnya sudah bergerak tidak menentu ya. Dan sebenarnya itu udah inline, kita udah prediksi ya dari beberapa hari sebelumnya kita udah prediksi kalau dengan bangkitnya saham-saham yang dulu lama di level gocap atau bahkan di suspend itu akan sebagai tanda-tanda, sebagai signal bahwa akan ada koreksi lanjutan ya. Kalau begitu itu sih sebenarnya lebih kayak seperti uh, based on experience saja sih, tidak ada data ilmiahnya, tidak ada berdasarkan statistiknya gitu. Lebih ke based on pengalaman setelah beberapa tahun trading, kira-kira seperti itu gitu. Sebenarnya korelasinya bagaimana? Korelasinya sebenarnya simpel aja sih sebenarnya. Ketika saham kan biasa orang sebut ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Sebenarnya itu kan kenapa disebut sebagai lapis pertama, kedua, dan ketiga? Satu, itu ada dari bobot ya, bobot market cap. Jadi kalau semakin bobot beratnya semakin berat ya market cap, maka dia masuk kategori dengan lapis pertama. Itu masuk kategori LQ45 atau ya banyak kan LQ45 ya. Nah terus ada yang orang bilang lapis kedua. Lapis kedua ini market cap-nya nggak besar, tapi transaksinya besar. Jadi rame ditransaksikan. Market cap-nya nggak terlalu besar ya. Ketika indeks naik, indeks harga saham gabungan naik atau turun, ya saham emiten lapis ketiga ini relatif lebih aman lah, relatif lebih aman. Nah, satu lagi yang lapis ketiga. Kalau lapis ketiga ini market cap-nya kecil ya, size-nya mungkin mikro bahkan mini ya. Dan satu lagi transaksinya pun kecil. Tadinya nggak ada transaksi bahkan dari tidur ya lama atau kalau nggak transaksinya kecil banget ya, terus tiba-tiba boom, jadi tiba-tiba ramai di trading kan itu transaksi lapis ketiga. Nah orang kalau punya uang sekarang, kalau bapak ibu dihadapkan pada pilihan, bapak punya uang nih, pilihannya beli yang lapis pertama apa lapis kedua atau lapis ketiga. Nah pertanyaannya gitu. Nah, kalau kita punya uang besar, pengennya kan ya saya kalau bisa beli yang saham yang bagus dong, ngapain beli saham yang jelek gitu kan gitu ya, apa bibit bebel bobotnya yang bagus dong. Nah kembali lagi ketika orang ini kan investasi nih, saham itu investasi. Kalau kita menginvestasikan uang kita digunakan untuk membeli, nah saham walaupun berupa kertas tapi itu kan istilahnya paper asset ya, paper asset. Nah kita kalau investasi ke sesuatu hal pengen dapat imbal hasil dong, namanya investasi ya kan. Nih saya mau beli sekian nih, kira-kira returnnya dapat berapa ya kan, returnnya dapat berapa persen. Deposito aja kita mikir kok, umpamanya di bank satu deposito cuma sekian persen, bank dua sekian persen, kita bandingin pengennya deposito setinggi mungkin, betul kan. Nah saham pun sama, tapi harus diingat kalau bicara mengenai lapis pertama, lapis kedua, dan lapis ketiga, itu erat kaitannya dengan tingkat safety. Ya, tingkat safety. Tentu saja semakin banyak yang transaksi semakin bagus. Itu dulu. Belum kalau ngomong mengenai jumlah saham yang beredar. Semakin besar jumlah saham yang beredar di publik, di masyarakat, saham ini lebih sedikit orang kontrol. Maksudnya campur tangan institusi atau orang yang menggerakkan harga itu semakin berkurang porsinya. Karena banyak yang pegang. Jadi semakin banyak orang yang pegang, dia nggak bisa dikendalin sama satu orang. Namanya, oh saya mau
menang-menangan gitu, monopoli. Karena dia pegang banyak, maka mau naikin turunin ya seneng-senengnya dia. Yang pegang nggak banyak gitu. Tapi kalau semakin banyak yang pegang, artinya apa? Market yang menentukan nih, yang menentukan harga ini naik apa turun. Market, bukan individu, bukan institusi. Nah, itu sebabnya kalau mau berinvestasi, ya sebaiknya Bapak Ibu investasi di saham lapis pertama. Kalau lapis kedua, untuk trading, ya untuk trading, tektok, ya kalau kita bilang orang day trade boleh masuk di day trade, boleh masuk ke swing trade ya. Kalau masuk di lapis pertama itu lebih ke investor ya. Nabung saham itu lapis pertama. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik. Pikirnya lapis pertama ini kalau naik paling 3%, 4%, kapan jadi duitnya? Mending lapis ketiga. Sekali naik 25%. Nah, kan oke tuh. Nah, itu kebalik. Akhirnya malah investnya ke sana, ke lapis ketiga. Saham lapis pertama nggak disentuh sama sekali. Nggak mau sentuh lah saya lapis pertama. Bosen, ngantuk. Nah, itu bahaya. Itu resikonya sangat-sangat bahaya. Banyak sekali yang akhir-akhir ini marak. Akhir ini marak. Dengan kasus-kasus saham yang ambles dan nasabahnya dirugikan sampai 75%. Pertanyaannya, kenapa bisa sampai rugi 75%? Dan uang itu diinvestasikan kemana? Nah, itu bahayanya di situ. Jadi kalau saya ingat saham lapis pertama. Nah, atas dasar itu, kalau saham lapis pertama lagi naik nih, lagi trending nih, duit larinya kemana? Masyarakat larinya kemana? Otomatis ke lapis pertama lah. Oh, ini lagi trending kok, lagi naik kok. Beli yang lapis pertama dong. Gitu. Nah, ketika lapis pertamanya mulai turun, turun, orang jualan ya? Ya, pengennya jualan. Jualan dulu deh, jualan dulu. Nanti kalau dia murah, kita beli lagi. Nah, orang kan muterin duit nih. Udah jual di lapis pertama. Kira-kira uangnya dibeliin yang mana? Nah, lapis kedua. Loh, lapis kedua kira-kira ya sepi. Gitu-gitu aja. Naik turunnya di situ-situ toh. Yang lain aja deh. Nah, yang ketiga ini, lapis ketiga tiba-tiba naik. Crash, tiba-tiba menarik perhatian. Istilah kekiniannya viral, ya menjadi viral. Ceng. Langsung orang tubruk. Nah, di sini kesalahan mulai terjadi kesalahan di sini. Porsi uang yang ditaruh ke saham lapis ketiga itu jumlahnya nggak dikurangin. Harusnya dikurangin Bapak Ibu, ya dikurangin. Jadi 1/10-nya aja. Kalau beli saham lapis pertama 10 juta, beli saham lapis ketiga berapa? Maksimum 1/10-nya ya. Artinya apa? 10 juta aja, 1 juta aja. Maaf, saya ulangi. Kalau beli saham lapis pertama 10 juta, ya kan? Kalau beli saham lapis ketiga, 1/10-nya. Artinya 1 juta saja. Ya, jangan banyak-banyak. Nggak boleh. Kalau sampai saham lapis ketiga ini, amit-amit ya, naik sebentar terus tiba-tiba boom. Kita setidaknya, resikonya kita cuma 1/10-nya. 1 juta saja. Bahkan kalau kita menggunakan money management yang bagus, minus 5% atau minus 10% kita cut loss. Berarti resikonya turun lagi kan? Dari 1/10 turun jadi 1/5 sampai 1/10-nya lagi. Berarti resiko kita ada di level 1/50 atau 1/100-nya dari induk. Dari 10 juta tadi. 10 juta turun cuma 1/10, turun lagi jadi tinggal 1/100-nya aja. Jadi resikonya sangat kecil. Ingat, berarti pelajarannya ya, trading untuk saham emiten lapis ketiga, resiko yang boleh kita ambil 1/10 dari total dana yang kita kelola. Oke, jelas ya? Paham ya? Jadi kalau umpamanya pun nyangkut, umpamanya pun dibanting, kita masih bisa ketawa hahaha. Ya, nama juga mau have fun. Oke? Satu lagi saya bikin analogi. Kalau mau bersenang-senang, anggap kita lagi tour ke Las Vegas umpamanya, kasino. Kira-kira Bapak Ibu kalau bawa lagi ke kasino,
Apakah seluruh uang Bapak Ibu jalan-jalan, selama jalan-jalan, dipertaruhkan semua di kasino? Enggak dong. Bawa uang dari rumah 10 juta untuk jalan-jalan di Las Vegas. Di Amerika, bukan Las Vegas ya. Las Vegas hanya salah satu tempat tujuan. Apakah uang 10 juta itu mau dihabisin semua di sana? Kan ya enggak dong. Uang berapa yang ditaruh di Las Vegas itu? Maksimum 1 juta atau 500 ribu. Karena apa? Oh, kita masih mau makan, masih mau have fun, masih mau beli souvenir, beli oleh-oleh untuk keluarga tercinta. Masa 10 juta ditaruhkan di Las Vegas? Nah, mulai paham ya. Jadi itu bahasa paling sederhananya. Oke? Ya, itu pelajaran untuk memanage resiko dan money manajemennya. Untuk detailnya, silakan Bapak Ibu bergabung. Saya mengadakan pelatihan secara online saat ini. Jadi Bapak Ibu silakan join grup kita. Nanti di dalam grup itu ada banyak video-video pembelajaran dan diskusi every single day. Setiap hari kita ada diskusi. Setiap malam saya bikin video ulasan seperti ini. Dan ini adalah video mingguan. Video mingguan juga saya berikan briefing, saya berikan insight-insight mengenai ke depan, dalam 1 minggu ke depan, kita gimana, kita ngapain aja. Jadi kita guide terus. Oke, satu lagi, jangan lupa klik likes dan subscribe akun YouTube ini. Oke, kita akan ulas chart sekarang, kita chart. Weekly Indonesia bagaimana sih? Nah, saya melihat pada dasarnya sebenarnya masih oke sih sebenarnya. Chart ini masih oke ya. Hanya saja dia tertahan di resisten skyline dan posisi sekarang sedang lagi mencobai katanya, ada teman bilang mencobai. Ini selendang ini beneran kuat nggak sih gitu loh. Kayak anak kecil kalau main trampolin lompat sekenceng-kencengnya itu kan pengen merasakan pantulannya itu loh. Itu mencobai ya, ini kuat apa enggak sih gitu ya. Nah itu, ini kuat enggak sih? Ya moga-moga kuat ya. Nah, kalau dia bisa bertahan di support ya, support selendang yang berwarna pink ini, ya oke, bahkan masih bagus berarti ya. Berarti pergerakannya masih oke. Lalu selain composite, apa aja sih yang sektor yang kira-kira masih oke? Nah, sebenarnya tiba-tiba angin berubah arah, 1 minggu kemarin angin berubah arah, jadi sektor yang bisa bertahan juga nggak banyak. Kalau nggak salah saya lihat cuma agri. Coba kita cek. Nah, cuma agri. Bapak Ibu lihat, agri ini doang nih yang masih oke banget ya. Nih, bertahan di atas skyline dan posisi mau naik. Jadi sepanjang 1 minggu ke depan mungkin ini bisa jadi andalan kita, tapi hati-hati. Orang juga bisa bilang, ini hati-hati tuh Pak, ini mungkin jenuh beli. Sudah mulai jenuh beli dan potensial koreksi. Yang lain sudah koreksi semua. Nah, daripada beli ini yang posisi sudah di pucuk, apa nggak kita sebaiknya beli serok bawah. Nah, kalau saya sudut pandangnya selalu kita ada dua pedang, ada dua mata sisi, ada mata ya, sisi mata ya. Jadi kalau tentu saja kita berharap yang uptrend ya, yang masih di jalur uptrendnya itu yang kita buat aman, kita beli ya. Jadi kalau saham ini uptrend ya hold aja gitu ya. Nah, ini kalau baru mau beli, better kita cari yang peluangnya baru mau naik. Tapi kalau kita sudah punya, nah untuk saham sektor agri ini hold aja dulu ya. Agri ada apa di agri? Agri ada AALI,
Nah, AHLI Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu, AHLI oke banget kan. Lalu kemudian LSIP satu lagi. Nah, ini dua ini. Dua ini silakan Bapak Ibu pantau minggu depan. Ini menurut saya masih oke banget ya. Kemudian satu lagi yang saya bilang menarik adalah consumer. Consumer ini termasuk konservatif, playing defense. Dia naiknya slow banget naiknya. Dan saat ini good newsnya dia tertahan di area skyline. Ya, kemarin koreksi tapi menjelang akhir minggu malah naik. Jadi ketika pasar yang lain ambruk dia malah bertahan ya. Jadi consumer silakan dicermati. Kalau consumer saya ada lihat UNVR. Ya, UNVR ini menarik banget. Ini kalau bisa breakout V-line keren ya. Kemudian ada consumer, hoki masuk consumer nggak ya? Ya, hoki juga masuk consumer. Ini juga menarik. Sayangnya hoki ini dia tertahan di skyline ya, ini di areal garis berwarna biru muda ini. Kalau minggu depan dia lanjut di atas skyline, ini oke banget ya, oke banget. Consumer ada apa lagi? Coba kita lihat ICBP. ICBP juga menarik ya, sideways, dia tertahan di atas skyline ya. Yang mana selendangnya mulai golden cross nih, mulai golden cross di V-line. Ini oke banget ya. Harapan saya ini trennya masih bagus ya. Peluangnya masih gede, bisa aja ke atas ini nih, ke level 11.575. Secara weekly dia bisa ke sini nih, ya potensial ke sini. Ya ini. Kalau nggak berani ke sini dulu aja, 10.950. Itu pun sudah 6%-an. Bunga 1 tahun loh 6% itu. Ya, cukup kan? Indofood. Indofood juga bagus ya, menarik. Indofood juga bagus. Satu lagi dari Mayura. Iya, kalau kalau ingat iklan ini berarti umurnya kita sepantaran. Satu lagi dari Mayura. Ya, Mayura bagus banget ya. Ini hold aja. Cami ini. Ya, itu udah dua untuk minggu depan yang saya lihat potensial aman. Masih di posisi jalur uptrend, ada di agri dan consumer. Ya, satu lagi yang menurut saya masih oke adalah mungkin mining. Ya, mining ini masih menarik karena dia posisinya sideways ya, masih menarik sekali. Selendang juga mau naik ke atas skyline ya. Kalau mining memang cenderung mungkin September ini agak koreksi dulu, agak begini, agak naik. Tapi nanti menjelang Oktober, November, Desember dia begini cenderung naik. Karena apa? Karena musim dingin. Konsumsi energinya tinggi, sedangkan hasil produksi tambangnya menurun karena musim dingin. Nggak mungkin musim dingin orang nambang ya. Jadi sekali lagi saya bilang harga komoditasnya naik karena konsumsi banyak. Tapi barang yang dihasilkan semakin menurun. Itu kenapa mining boleh dicermati. Ya, kalau bicara mining ada banyak. Salah satunya Adaro. Adaro ini bagus ya untuk minggu depan. Menarik sekali Adaro ini. Lalu selain Adaro ada Antam. Antam juga masih bagus. Ya, ini trennya sekarang lagi listrik ya, baterai. Jadi nikel banyak kepake. Dan Antam orang sering salah kaprah. Orang bilang Antam itu harganya emas. Iya, dia memang jadi pemegang regulator mungkin yang menentukan sebagai acuan emas hari ini harga berapa untuk Indonesia ya. Tapi sebenarnya dia lebih banyak di nikel. Dia menghasilkan nikel lebih banyak. Ya. Antam ada Inco. Inco keren banget. Cuma udah tinggi. Tapi saya bilang ini sky is the limit ya. Sky is the limit. Inco silakan ya. Paling itu ya. Ada yang lain beberapa nanti kita sembari pantau aja ya, sembari pantau pergerakannya bagaimana.
Lalu finance, kalau sampai saat ini memang sektor finance lagi merosot. Tapi kalau sampai indeks rebound, lagi-lagi yang kita lihat juga finance. Finance itu nggak pernah kita lepas lah dari analisa saya. Nah, pada dasarnya finance ini kan masih bagus nih, ya kan? Masih di atas. Bahkan selendang ini mau golden cross nih. Selendangnya mau golden cross V-line dan mau golden cross skyline. Jadi peluangnya masih terbuka lebar sih sebenarnya saya bilang sih. Cuma mungkin dia akan koreksi sedikit, koreksi sehat yang mana nanti habis itu di rebound lagi. Jadi finance tetap mesti dicermati. Kalau bicara finance, kita bicara tiga. BCA, BRI, dan BMRI. Itu aja. BCA, lihat masih oke banget kan? Golden Cross bahkan belum lama ini selendangnya. Jadi secara tren ini udah back on track nih BCA. Lalu Bank BRI. Nah, Bank BRI juga tertahan di areal Skyline. Weekly loh ya. Ya Skyline dan V-Line malah bareng nih. Nah, ini masih menarik untuk dicermati karena dia masih di bawah. Kalau dia mau balik ke level 4.700-an, masih 33% dan ini aman banget. BRI itu punya negara loh ya. Cukup aman. Bukan cukup aman, aman. BMRI ini kalau saya bilang BMRI sebenarnya kansnya lebih besar, ya kansnya lebih besar. Cuma dia pergerakannya memang cenderung bikin galau. Dia ini masih di bawah banget, jadi kalau dia breakout V-line ini cakep dan ini trennya cenderung membaik. Jadi BMRI oke untuk dicermati minggu depan, ya. Ada satu lagi sebenarnya BBNI, cuma BBNI ini konservatif banget dan slow, very very slow. Untuk weekly-nya slow banget. Jadi kalau yang eh, aktivitasnya terlalu ini sibuk sekali dan pengen yang santai, yang geraknya nggak terlalu ekstrim, BBNI oke banget, boleh jadi pertimbangan. Oke, saya rasa itu dulu. Saya nggak ulas banyak-banyak karena ini saham yang sudah yang opportunity udah banyak ya. Opportunity udah banyak. Kalau mau dibahas semua bisa aja terjadi mungkin. Semua bisa aja naik. Tapi kita bicara yang pasti-pasti ya. Bukan pasti-pasti naik, tapi maksudnya yang valuasinya oke, ya valuasinya oke dan aman, relatif aman dan secara chart juga masih bagus. Itu yang jadi pertimbangan saya emiten-emiten tadi. Oke, sampai di sini dulu videonya, nggak usah panjang-panjang, kepanjangan juga jadi ngantuk. Saya sudah buat ini video ini yang ketiga ya, ada ulasan saham, market review. Tadi di market review saya selipkan tips and trick dan ini forecast weekly. 3. Dan 2 diantaranya saya berikan untuk member VIP lebih dulu. Video ini salah satunya. Jadi segera saja. Kalau ada teman, ada rekan-rekan, saudara yang mau bergabung bersama winnerstocks.id, segera saja. Jangan sampai ketinggalan kereta. Ketinggalan profit maksud saya. Harganya sangat-sangat affordable banget kok. Beberapa bahkan hanya dalam 2 kali trading sudah kebayar semua. Kalau kata motivator kondang Indonesia, orang serius nggak serius itu bukan dari apanya. Kalau udah ada uang di depan, dia jadi serius. Saya sih lebih begitunya sih sebenarnya. Kalau ngomong masalah biayanya, apa yang kita berikan di grup ini itu udah menurut banyak orang itu nggak ada ruginya deh. Yang join membership nggak akan rugi. Karena apa? Karena kita memberi jauh lebih banyak dari yang dibayarkan. Silakan Bapak Ibu bandingkan ke grup-grup premium lainnya. Oke, itu dulu dari saya. Selamat berhari libur, hari weekend. Selamat berakhir minggu dan kalau ada waktu, spend waktu lebih banyak untuk keluarga, itu pasti karena keluarga adalah investasi nomor 1. Kedua, belajar ilmu investasi. Dengan nonton saya punya video YouTube berulang, itu ilmu. Saya setiap hari mengulas chart, minimal 2 video. Berarti apa? Saya melihat chart lebih banyak dari kalian, dari Bapak Ibu. Itu saya lakukan setiap hari, dari zaman dulu. Makanya kalau Bapak Ibu kalau bertemu saya, ketika nanya saya, Pak ini bagaimana, Pak itu bagaimana, saya itu bisa langsung bicara cepat. Karena apa?
Saya di sini database di kepala saya itu sudah banyak sekali. Saya sudah tahu, oh ini akan ke sini, ini akan ke sini, ini akan ke sini. Begitu begitu saking saya menonton, lihat. Jangankan itu, Pak, Bu. Video YouTube saya sebelum saya buat ulasan, saya nonton ulang. Saya nonton ulang. Supaya apa? Supaya ngeflow, supaya review saya hari ini sama review saya yang kemarin itu ada ceritanya, nggak pedot, nggak putus gitu loh. Atau mungkin belagak pura-pura lupa. Kemarin bilang beli, sekarang bilang loh kemarin bilang beli ya, bukannya saya kemarin suruh jual. Nggak ada gitu. Oke, sampai jumpa. Stay safe semua, stay healthy, and God bless. Goodbye.